Selamat pagi Bu Pika dan rekan-rekan SC23 sekalian. Perkenalkan saya Cynthia Rahmiati Silitonga selaku moderator yang akan membawakan rangkaian presentasi pada kali ini. Tapi sebelum itu, pernahkah kita membayangkan seberapa banyak sih sampah yang kita keluarkan setiap harinya, khususnya di provinsi kita yaitu Jawa Barat? Selama 5 tahun terakhir, dari tahun 2020 hingga tahun 2024, isu pengolahan sampah terus menjadi perhatian penting bagi kita. Maka dari itu, izinkan kami dari kelompok 6 membawakan presentasi hasil makalah kami dengan judul Tinjauan Tahunan Pengeluaran Sampah di Jawa Barat, Analisis Volume dan Distribusi Antara Kabupaten dan Kota Terhadap Lingkungan dari tahun 2020 hingga tahun 2024. Tentunya saya tidak sendiri bersama dengan rekan-rekan saya yaitu ada Muhammad Farid Saka, Gatan Keizara Ganjar, Teresa Sanas Felicia, Muhammad Fikram Al-Haris, Sarah Nur Ramadan, Cintia Rahmiati Silutonga sebagai saya sendiri, Jihan Naila Hanada Marjati, Keisha Naira Ardifa. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita akan langsung masuk ke pendahuluan yang akan dibawakan oleh presentator kita. Waktu dan tempat kami persilahkan. Pendahuluan, sampah merupakan salah satu permasalahan lingkungan hidup yang kompleks dan multidimensional. Peningkatan jumlah penduduk, urbanisasi yang pesat, serta pola konsumsi masyarakat yang tidak berkelanjutan telah menyebabkan lonjakan yang sangat signifikan dalam volume timbunan sampah di berbagai wilayah Indonesia, termasuk Provinsi Jawa Barat. Berdasarkan data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, total timbunan sampah nasional mencapai lebih dari 18 juta ton per tahunnya dan Jawa Barat merupakan salah satu provinsi penyumbang terbesar dari jumlah tersebut. Next. Yang kedua ada metodologi, bahan dan data. Data yang digunakan dalam penelitian kelompok kami adalah menggunakan data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari pihak ketiga dalam bentuk dokumentasi, arsip, instansi, dan juga hasil-hasil penelitian serta beberapa jurnal. Dan kami mengumpulkan data tersebut sebagai berikut, yaitu dari Sistem Informasi Pengolahan Sampah Nasional, ada dari Badan Pusat Statistik dan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat. Data ini mencakup volume timbunan sampah ton per tahunnya pada wilayah kabupaten atau kota utama di Jawa Barat dalam 5 tahun terakhir dari 2020 hingga 2024 serta jumlah penduduk sebagai variabel pendukungnya. Metode penelitian. Metode ini penelitian adalah pendekatan deskriptif kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan dengan mengumpulkan data yang bertumpu pada penelaahan kritis dan mendalam. Analisis deskriptif bertujuan melihat tren tahunan timbunan sampah, sedangkan analisis inferensial berupa regresi linear berganda digunakan untuk melihat hubungan antara volume sampah dengan jumlah penduduk dan variabel lainnya selama 5 tahun. Next. Data timbunan sampah tahunan menunjukkan pola distribusi cenderung melenceng ke kanan atau yang bisa disebut kurva positif. Ini terlihat dari rata-rata sebesar 500 ton per tahun yang lebih besar daripada median sebesar 400 ton per tahun. Perbedaan ini terjadi karena beberapa daerah memiliki jumlah sampah yang sangat tinggi seperti Kabupaten Bogor sebanyak 1 juta ton per tahun dan Kabupaten Bekasi sebanyak 800 ton per tahun. Keberadaan nilai ekstrim ini menyebabkan distribusi data bergeser ke kanan. Sekian. Oke, berikutnya berdasarkan data yang kami peroleh, dapat dilihat bahwa pada tahun 2020, Kabupaten Bekasi memiliki persentase timbulan sampah yang paling tinggi dibandingkan dengan kota atau kabupaten lainnya, dan Kabupaten Pangandaran dengan persentase timbulan sampah yang paling rendah. Next. Begitu juga pada tahun 2021, Kota Bekasi memiliki persentase timbulan sampah tertinggi, dan Kota Sukabumi dengan persentase timbulan sampah yang paling rendah. Baik, berdasarkan data pada timbulan sampah per tahun pada tahun 2022, terlihat bahwa beberapa wilayah di Jawa Barat menghadapi tantangan dalam pengelolaan sampah. Kabupaten Bekasi tercatat sebagai daerah dengan timbulan sampah tahunan tertinggi, dan Kota Banjar memiliki timbulan sampah tahunan paling sedikit. Next. Baik, berdasarkan data mengenai timbulan sampah tahunan di tahun 2023, Kabupaten Bogor tercatat sebagai daerah dengan timbulan sampah tahunan tertinggi, yaitu 1.026.931,33 ton per tahun, sementara Kota Banjar memiliki timbulan sampah tahunan paling sedikit.
Baik, untuk selanjutnya, untuk presentasi timbulan sampah tahunan pada tahun 2024, Kabupaten Bogor tercatat sebagai wilayah dengan timbulan sampah tahunan tertinggi di Jawa Barat, yaitu mencapai sekitar 1 juta ton. Dan untuk yang terendah adalah Kota Cirebon. Boleh di next. Selama periode 5 tahun terakhir, Kabupaten Bekasi mencatatkan timbulan sampah paling tinggi secara akumulatif, diikuti oleh Kabupaten Bandung dan Kota Bekasi. Ini menunjukkan tren peningkatan timbulan sampah yang signifikan di daerah urban dan industri. Di sisi lain, Kota Banjar dan Kabupaten Purwakarta mencatat timbulan sampah paling rendah yang dapat dikaitkan dengan upaya pengelolaan sampah yang lebih efektif atau tingkat urbanisasi yang lebih rendah. Pada tabel tersebut, kami menghitung prediksi volume sampah tahunan pada ton menggunakan regresi linear sederhana. Residual sampah dalam ton merupakan selisih antara volume sampah aktual dan volume sampah yang diprediksi dalam model regresi linear sederhana. Residu, eh, residual yang cukup Residual yang cukup besar dalam beberapa tahun menunjukkan bahwa model regresi linear sederhana ini hanya mampu menjelaskan sebagian dari variasi volume sampah berdasarkan jumlah penduduk saja. Boleh di next. Intercept negatif pada tabel menandakan bahwa jumlah penduduk nol pada teoritis, yang secara praktis hal tersebut tidak mungkin. Namun hal ini wajar dalam model regresi linear karena pada data rentang jumlah penduduk jauh dari nol dan koefisien slope 77,8 yang berarti setiap kenaikan 1000 jiwa penduduk akan menaikkan volume sampah tahunan sebesar 77,8 ton. Berdasarkan hasil regresi linear sederhana, berikut p-value yang didapatkan untuk masing-masing koefisien. Pada tabel, nilai p-value mendekati batas signifikan umum, yaitu 0,05, sehingga hubungan antara jumlah penduduk dan volume sampah secara statistik hampir signifikan pada tingkat kepercayaan 95%. Boleh di next. Kesimpulannya, penelitian ini menggunakan data sekunder dari dokumentasi, arsip instansi, dan hasil penelitian sebelumnya dengan metode deskriptif kualitatif berbasis studi kepustakaan. Hasilnya menunjukkan bahwa dalam 5 tahun terakhir, volume sampah di Jawa Barat meningkat signifikan, terutama di daerah berpenduduk tinggi. Terdapat kesenjangan distribusi pengeluaran sampah antara kota besar dan daerah pinggiran, sehingga diperlukan strategi pengelolaan sampah yang mempertimbangkan wilayah dan jumlah penduduk. Boleh di next. Berikutnya adalah saran. Saran untuk pemerintah yaitu adalah memperkuat fasilitas pengelolaan sampah, terutama di daerah dengan volume sampah tinggi, menerapkan regulasi ketat terhadap plastik sekali pakai, mendorong tanggung jawab produsen. Lalu saran untuk masyarakat yaitu menerapkan pola konsumsi yang bijak, seperti membawa tas belanja sendiri, menggunakan produk daur ulang, mengurangi plastik sekali pakai, lalu melakukan pemilahan sampah serta pengelolaan mandiri seperti composting di rumah tangga. Selanjutnya ada memperkuat pengelolaan berbasis masyarakat. Terima kasih yang saya sampaikan. Saya balikan kepada MC. Oh, baik, terima kasih kepada seluruh presentator atas penjelasan yang telah disampaikan. Semoga presentasi ini memberikan pemahaman yang lebih baik dan bermanfaat bagi kita semua. Dan saya selaku moderator izin undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.